terkait dengan materi kita, yaitu dengan proses, kita akan membahas mengenai proses entrepreneurship atau entrepreneurship proses. Nah, ini menjadi menarik karena sebenarnya yang rekan-rekan lakukan di problem finding yang tadi disampaikan atau dipresentasikan itu untuk menunjukkan bahwa seorang entrepreneur itu harus punya sense of crisis ya, kalau bahasa saya. Kalau zaman sekarang nyebutnya sense of crisis atau sensitivitas sosial lah, gitu ya. Dan juga sensitivitas dalam melihat problem. Jadi sering saya mengambil satu kata kunci dari mungkin salah satu tokoh, mungkin pernah mendengar namanya Bob Sadino ya, seorang entrepreneur yang cukup nyentrik gitu ya, dengan celana pendeknya biasanya. Nah itu menyampaikan bahwa seorang entrepreneur itu sangat dekat dengan masalah, tetapi bukan pembuat masalah. Nah tapi dia itu punya magnet yang khas, yang dia itu sangat dekat dengan masalah, sehingga ketika ada masalah di sekitarnya, dia itu sebenarnya dalam hati bersuka cita. Karena filosofinya ketika dia menemukan masalah, maka dia pada saat itu dia punya kesempatan atau opportunity yang terbuka untuk melakukan sesuatu. Tidak selalu identik dengan bisnis ya, tidak selalu untuk mengambil keuntungan atau mencari uang, tanda kutip. Tetapi untuk entrepreneurship itu punya mindset bahwa dia bisa melakukan perubahan di komunitas, yang nanti efeknya ke ekonomi itu suatu value added tersendiri. Tetapi yang yang selama ini terjadi adalah bagaimana kemudian mereka melihat segala sesuatu yang terkait dengan problem itu tadi, itu potential atau opportunity. Nah ini yang menjadi poin lebih ya. Jadi makanya orang-orang entrepreneur itu sangat identik dengan orang-orang yang penuh dengan experience ya. Experience-nya tidak selalu berhasil ya, bahkan experience gagal, trial error dan lain sebagainya itu sangat wajar ditempuh gitu. Karena memang itulah yang menyebabkan dia punya sense of opportunity begitu ya. Nah, ini yang menjadi menarik. Nah, hari ini kita akan coba mempelajari sih sebenarnya apa sih yang ingin kita nanti masuk gitu ya. Nah, dalam konteks entrepreneur proses, nah ini kebetulan karena ada kekhasan ya. Ada kekhasan mata kuliah ini diselenggarakan di ilmu komputer, maka kita mencoba menempatkan teknologi and industri itu di nomor 1. Bukan urutan ya, tetapi yang dibahas lebih dahulu. Nah, kenapa? Agar nanti kita punya digital mindset. Ya, digital mindset itu maksudnya adalah kita bisa memaksimalkan potensi teknologi untuk menyelesaikan problem-problem yang kita temui tadi. Nah, itu dia. Nah, kuncinya di situ. Nah, kita nanti bisa menggunakan teknologi sebagai tools atau teknologi sebagai generator untuk memunculkan solusi-solusi yang tidak biasa. Dalam hal ini muncul inovasi atau kreativitas. Nah, ini yang menjadi poin pertama yang harus kita pahami. Nah, kemudian yang kedua, baru kita mendefine, nanti entrepreneurship itu mendefine development step-nya. Jadi, step-step apa yang harus kita pahami, yang harus kita ikuti ketika menjalankan proses entrepreneurship ini. Nah, nanti ada beberapa poin yang harus kita pertimbangkan. Terus membentuk proses itu sendiri, atau kalau bahasa saya itu sebenarnya culture ya. Jadi culture dari organisasi atau culture dari cara kita melaksanakan atau menjalankan suatu kegiatan-kegiatan aktivitas di entrepreneurship. Nah, culture ini menjadi pegangan penting ya, karena culture ini menentukan jati diri kita, begitu ya. Jadi kita tidak melakukannya seperti pada umumnya lagi, tetapi kita melakukannya sesuai dengan jati diri kita. Makanya sentuhan entrepreneur itu khas ya, di masing-masing organisasi, di masing-masing unit bisnis, di masing-masing organisasi, bahkan startup itu lain-lain. Nah, dan karena lain-lain itu sehingga kadang tidak bisa di-compare sebenarnya. Nah, ini yang menjadi menarik ya. Nah, yang harus dipahami dari rekan-rekan sekalian adalah proses ini juga nanti, atau culture ini akan membentuk attitude, ya. Teman-teman punya attitude disiplin, ya, masuk ke kelas meskipun online sebelum waktunya, itu adalah pembentukan proses atau culture. Begitu kita punya culture yang baik, ya otomatis kita juga akan baik, gitu ya. Maka terbentuk attitude. Nah, attitude yang baik itu memang bisa dibuat atau dibentuk, gitu ya. Jadi, attitude itu bukan DNA, bukan sesuatu yang di copy paste dari orang tua, gitu, tetapi sesuatu yang bisa kita bentuk gitu ya. Dan kemudian nanti baru kita berbicara sustainability. Jadi bagaimana proses attitude
menjadi good practice itu kita gunakan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi orang konsisten, kalau bahasa agama ya dia istiqomah, dia kemudian concern kepada tujuannya, tidak belok-belok begitu ya, tidak plan-plan dalam artian di awal dia fokus ke bisnis A, kemudian pindah ke bisnis B, bukan karena sesuatu, tetapi lebih karena tadi stylenya berubah-ubah, gitu kan. Dan yang terakhir, baru kita kemudian bisa membangun our own startup, jadi gitu. Nah, sebenarnya ini yang saya ingin sebutkan, bahwa entrepreneurship kalau diidentikan dengan startup sebenarnya agak jauh, gitu, agak jauh. Tapi sangat dekat kalau kita ngikutin proses ini, nah, gitu. Nah, seringkali kita tergesa-gesa untuk kemudian tergesa-gesa membentuk startup kita sendiri. Yang tanda kutip, maka tingkat kegagalannya atau tingkat sustainability-nya itu menjadi sangat jauh sekali. Ya, to be honest ya, saat sekarang pun saya punya startup, saya di presiden direktur di satu perusahaan di startup di Jogja, dan kita juga udah punya anak perusahaan ya untuk melakukan bisnis itu gitu. Dan itu prosesnya juga panjang. Jadi saya melakukannya itu hampir sejak tahun 2010 ya. 2010 saya memulai, kemudian jatuh bangun gitu ya. Bikin startup pertama umurnya setahun, 8 bulan tutup begitu. Kemudian jeda sebentar, ngumpulin modal gitu ya. Kemudian bikin lagi 1 tahun jalan, tutup lagi gitu. Kemudian yang terakhir bisa sampai hampir 2,5 tahun, tapi kemudian declining, tapi alhamdulillah kemudian ada investment. Dan bahkan baru sekarang bisa memulai punya benar-benar startup yang serius, yang memang track-nya memang untuk bisnis sustainability dalam jangka waktu yang panjang, dan punya impact terhadap ekosistem atau masyarakat luas, begitu ya. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri. Jadi, memang prosesnya panjang. Nah, sebenarnya yang dibutuhkan adalah orang yang tadi, lama-kelamaan punya mindset teknologi dan industri yang lebih luas, gitu ya, memahami proses, tidak tergesa-gesa, dan dengan senang hati mengikuti proses tersebut, gitu ya. Terus kemudian proses itu membentuk jati diri. Nah, mungkin teman-teman kalau yang di ilmu komputer yang pernah kenal saya pikir tahu lah kalau di kelas atau di ilmu komputer saya punya ciri khas lah, gitu. Yang mungkin itu yang saya memang pertahankan agar membentuk bahwa saya berbeda dengan dosen-dosen yang lain, misalnya semacam itu. Dan akhirnya kita punya attitude ya, gitu. Punya attitude itu sesuatu yang membuat kita itu punya integritas. Nah, ini yang menjadi menarik. Saya mungkin salah satu dosen yang suka break the rule, jadi ya dalam artian ya dosen harusnya ya cuma di kampus, kemudian ya meneliti. Ya saya melakukan itu, tapi saya kemudian berpikir lebih luas agar hasil-hasil penelitian saya bisa saya hilirisasi sehingga bisa berimpact kepada masyarakat. Saya mengambil riset-riset yang memang punya impact sosial lebih besar dari sekedar hanya jurnal atau publikasi semata, misalnya semacam itu. Nah, itu attitude gitu ya, attitude gitu. Kita punya visi, misi, dan lain sebagainya. Kita juga bikin startup itu bukan untuk kita sendiri, tapi itu kesempatan kita berbuat baik kepada komunitas, membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, belajar bersama, berkolaborasi bersama dengan orang-orang muda seperti kalian-kalian, begitu. Dan akhirnya kita juga bisa improve, gitu. Sehingga kualitas hidup kita itu makin senja usia, bukan makin turun, gitu ya, tapi makin meningkat, nah, kan gitu. Nah, ya, kalau dalam bahasa yang agama yang saya paham, yang saya percayai ya, saya pengen berakhir dengan husnul khotimah kan gitu. Dan ini juga sama dalam hal profesional harapannya begitu. Nah, yang terakhir tentunya tadi ya sustainability. Sehingga ketika nanti kita harus bergerak atau bekerja membuat startup, kita jadi tahu tuh caranya gimana. Nah, ini yang menjadi penting gitu ya. Nah, apa yang harus kita perhatikan dari proses panjang entrepreneurship ini? Ini yang menjadi menarik ya. Teknologi itu dan industri itu kita anggap bukan sebagai suatu lingkungan yang mempressure kita. Jadi seringkali kita bikin startup itu di awal-awal sudah mikir, waduh ini musuhnya industri-industri besar, begitu ya. Saya pernah ngobrol sama teman di kimia, anak-anak kimia. Mereka bikin sabun kecantikan. Tapi ketika konsultasi ke saya, Pak, saya itu bingung nih ya. Saya bisa bikin produk sendiri. Tapi masalahnya musuh saya kok perusahaan-perusahaan gede seperti Wardah dan lain sebagainya. Nah, bukan begitu. Orang entrepreneurship itu berpikir bahwa sekecil lubang jarum pun itu adalah opportunity. Jadi, opportunity untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar itu. Nah, ini yang harus kita asah ya. Dan itu memang tidak bisa dijelaskan, kemudian kalian bisa menerima. Tapi kalau kalian kemudian melakukan proses itu berulang, mendapatkan experience-nya sendiri, maka kalian akan baru mengerti bahwa itu sebenarnya ya semacam itu. Nah, ini yang menjadi menarik. Jadi, poin pertama adalah teknologi dan industri itu evolution. Kadang kita di atas, kadang di bawah. Sekarang kita menjadi kecil, tapi suatu saat menjadi dinosaurus, gitu ya.
Nah, sekarang kebalik kan, nggak perlu jadi dinosaurus, tapi cukup jadi virus COVID, kita sudah menakutkan dunia, kan begitu. Nah, ini yang harus kita ambil nih filosofinya nih, gitu ya. Jadi kita nggak perlu harus seperti Google, tapi kita cukup menjadi satu virus, tapi impactful, gitu. Nah, ini yang harus kita pikirkan strateginya. Nah, itu salah satu cara bagaimana kita berpikir evolusi, ya, evolution, gitu ya. Sama, mungkin untuk membuat perubahan di kampus kita, di UGM, yang menurut saya juga cukup cukup pengen, ini UGM ini gimana nih kok kurang greget gitu ya, bahasa saya ada yang kurang gregetnya gitu ya. Ya, tapi ya kita nggak perlu harus nunggu jadi rektor kan, nggak nunggu jadi dekan atau apa. Tapi kita bisa nih dari kecil, tapi kita harus impactful. Gitu. Jadi ini yang harus kita lakukan. Nah, itu yang kita coba lakukan. Gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah faktor kedua selain teknologi dan industri, yaitu innovation. Gitu. Ya, senjata besarnya adalah innovation. Ya, tetapi inovasi yang beradaptasi. Jadi bukan hanya sekedar inovasi. Saya punya inovasi, bikin produk baru. Tapi inovasi yang adoption. Adoption itu apa? Inovasi yang punya kemampuan itu dipakai oleh pengguna. Gitu. Nah, ini bagaimana nih kita? Yang sering kali ya, kita itu, saya kadang juga merefleksikan pada diri saya sendiri sebagai peneliti. Kalau saya bikin paper, jurnal, bagus-bagus, begitu, siapa sih pemakainya gitu? Nah, ya paling pemakainya adalah peneliti, kolega-kolega saya yang mensitasi referensi saya. Mungkin mahasiswa yang mengerjakan tugas akhir, mungkin industri yang mencoba mencari inspirasi ilmiah, ya itu sebagai tugas kita. Tapi kemudian masuk masyarakat luas tidak bisa mendapatkan kemanfaatan daripada itu. Nah, sehingga dari hasil paper itu harusnya kita turunkan menjadi inovasi atau produk yang memang bisa dipakai oleh masyarakat. Nah, ini menjadi tantangan. Mungkin saya kasih ilustrasinya, kebetulan ada di workshop saya di MIPA ya. Saya sempat dulu itu karena bidang saya bidang pengembangan sistem operasi ya, atau bikin komputer gitu. Nah, saya sampai bikin ini agak transparan. Nah, bikin namanya itu PC kecil kayak tablet ini tapi untuk anak kecil. Nah, ini namanya Kidu dulu. Nah, ini masih saya kembangkan juga. Jadi kita mencoba agar hasil penelitian tadi itu bisa digunakan oleh masyarakat dengan model yang simple gitu. Itu namanya kekuatan adoption. Nah, ini yang kita kurang. Makanya selalu dibilang bahwa perguruan tinggi dengan masyarakat, perguruan tinggi dengan industri itu cukup jauh begitu ya jaraknya. Nah, kemudian kita harus memperhatikan juga yang kedua, diffusion. Diffusion itu differentiation dari produk. Kita nggak bisa copy paste, tapi kita harus berpikir copy paste itu cara yang bagus yang dilakukan di Cina maupun di Jepang, dan India. Tetapi kemudian kita berpikir tidak berhenti dari situ, tapi kemudian kita membuat variasi dari produk itu yang lebih baik lagi. Nah, ini yang menjadi penting dari diffusion. Nah, kemudian yang berikutnya adalah market growth. Nah, kita harus memikirkan nih, apa sih yang berkembang di masyarakat gitu ya. Nah, kita menggunakan sosial media ya harusnya kita gunakan untuk melihat itu. Mungkin nggak gitu. Nah, ini yang menjadi tantangan ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus punya produk entry atau produk, nanti memikirkan produk pancingan untuk kemudian memperlihatkan apa yang kita kerjakan. Mungkin kalau teman-teman yang kenal saya di UGM mungkin identik dengan kata Gamma Box gitu ya. Nah, ini Gamma Box itu branding ya. Branding name. Semua penelitian saya itu saya kasih nama, hasilnya saya kasih nama Gamma Box. Ada Gamma Box G-Connect ya, itu untuk early warning system, ada Gamma Box operating system, yang terakhir mungkin Gamma Box Explorer, Gamma Box Clock, dan semuanya begitu. Tapi itu digunakan memang untuk apa? Untuk product entry. Jadi gitu, kita punya semacam product family ya, gitu ya. Jadi ini yang menjadi menarik gitu. Jadi itu juga harus kita berpikir dari awal gitu. Karena peneliti-peneliti atau profesor-profesor di MIT itu kalau saya lihat cara kerjanya begitu ya. Mereka punya produk di lab itu dibikin kasih brand name gitu, dan sehingga orang identik dengan kita, dan kemudian orang mengenal gitu. Karena bagaimanapun ya kita harus melakukan itu, apalagi sekarang dunianya memang dunia untuk kita itu menyampaikan atau menyebarkan atau mendiseminasi pengetahuan kita khalayak sebanyak mungkin, kan begitu. Ya jangan kalah lah, ya, orang bikin video TikTok macam-macam, ada yang joget-joget, ada yang lagi kudeta malah fitness gitu ya dengan lagu dari Indonesia, nah misalnya begitu. Nah kita juga harus mewarnai dunia laser semacam itu dengan pengetahuan, dengan hal yang baik. Jangan biarkan itu terpenuhi hanya dengan dengan konten-konten yang tanda kutip kurang begitu mantap menurut saya begitu ya. Jadi
ya kita harus penuhin gitu ya. Ini juga sampai saya apalagi ada ide nanti teman-teman kalau ada yang mungkin tertarik, itu kita lagi kerjasama sama namanya salah satu pondok pesantren itu bagaimana memenuhi sosial media itu dengan konten-konten agama gitu ya, agar kemudian orang tidak saling membenci, orang tidak saling mencaci maki gitu ya, jadi kayak gitu. Nah itu juga perlu dipikirkan. Jadi gitu, kekuatan kita ada dan kita harus melakukannya ke arah sana, misalnya gitu. Nah kemudian yang berikutnya adalah kita harus memperhatikan juga kompetitor. Siapa sih kompetitor kita? Nah jadi bukan kompetitor untuk dilawan sebenarnya, tapi kompetitor itu adalah kawan dekat seorang entrepreneur. Apa? Kita jadi punya benchmark yang jujur. Kita punya orang yang ngasih feedback yang jujur, apa adanya, bahwa kita harus berkompetisi seperti apa. Tanpa kompetitor kita tidak akan bisa tambah baik, gitu ya. Jadi itu yang terjadi. Jadi bahkan pada titik tertentu kita harus bekerja sama dengan pihak yang paling baik di dunia, yaitu kompetitor, begitu. Nah ini yang menjadi cara pandang kita sebagai entrepreneur ya. Nah kemudian nanti kita harus memahami customer need ya. Kita harus turun ke lapangan. Jadi yang dilakukan oleh teman-teman ini mencari memotret problem di sekitar rumah itu adalah salah satu simple way untuk memahami apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dari situ nanti baru muncul itu kebutuhan yang bisa kita buat menjadi produk gitu. Nah, kemudian nanti ada product development ya. Nah, jadi product development proses untuk mengembangkan produknya dengan sentuhan teknologi gitu. Dan kemudian bagaimana memastikan agar produk itu improve secara jangka panjang gitu ya. Nah, itu yang menjadi penting ya. Nah, poin kedua di development step ini yang harus kita perhatikan adalah adanya balancing ya. Kita harus punya semacam model proses yang balancing antara melakukan proses exploration. Exploration itu mencari sesuatu yang baru. Nah, jadi kalau dulu ada modelnya kita melakukan benchmark studi kunjungan studi atau kunjungan lapangan gitu ya, melihat yang di sana itu ngerjain apa. Nah, dalam konteks ini kita melakukan exploration itu selain untuk mendapatkan informasi terbaru, juga untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di industri yang lain, misalnya begitu. Sehingga kita mendapat insight yang lengkap begitu. Kemudian exploitation itu mencari titik fokus, mana yang sebenarnya kita bisa ambil sebagai point of view dari arah entrepreneurship kita. Nah, ini menjadi penting. Dan kemudian kalau sudah ketemu itu, ini seperti balancing exploration itu kayak teman-teman mengkoleksi paper dan jurnal begitu ya, untuk kepentingan tugas akhirnya. Nah, itu kan kita harus ngumpulin tuh beberapa sebanyak-banyaknya literatur review begitu ya. Nah, itu namanya exploration. Kita cari, searching segala macam. Tapi pada titik tertentu kita butuh exploitation. Apa itu? Kita cari titiknya di mana interest kita. Nah, baru kita kemudian drill down atau istilahnya kita men-search artikel-artikel yang memang on the point pada isu-isu itu saja. Nah, ini yang menjadi penting gitu ya. Nah, makanya sebenarnya entrepreneurship itu ya sebenarnya sama seperti hampir mirip seperti proses research and development. Nah, proses research development ini kan proses yang iterate ya, terus-menerus berputar, yang kemudian kita lakukan memang untuk kepentingan mendevelop sesuatu atau discovery something. Nah, ini sama, jadi gitu. Harus ada attitude research and development. Makanya saya juga heran ya kalau di Amerika misalnya atau di negara Eropa atau yang lain, seorang profesor di university itu kalau dia punya hasil produk riset, otomatis dia akan punya startup. Gitu. Jadi karena memang related, gitu ya. Tapi kenapa di Indonesia tidak bisa ya semacam itu ya? Jadi padahal penting sekali startup itu sebagai salah satu ranah industri kreatif itu nanti akan menjadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, menjadi sosok guru dari perekonomian negara ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah managing performance. Performance untuk apa? Untuk selalu inovasi. Ya, jadi ini yang menjadi tantangan dalam development step. Nah, kemudian nanti yang harus kita perhatikan di proses attitude adalah standard and standardization. Nah, untuk membangun proses yang baik, kita perlu standar. Nah, standarnya bukan standar industri ya, tapi standar diri kita sendiri. Kita mau seperti apa? Nah, jadi kalau saya ngambil seorang motivator, kata motivator, Mario Teguh dulu, itu adalah seberapa cepat atau seberapa serius kita itu memantaskan diri, nah kayak gitu. Nah ini namanya standar. Kita punya standar nggak? Gitu. Jadi kita harus melakukan standar. Kalau standarnya ya sudahlah, saya standar bekerja biasa saja. Kalau normal ya jam 7 berangkat, pulang jam 5. Tapi beda kalau standarnya, oke, saya bisa masuk jam 9 pagi, pulangnya jam 6 sore, tapi dalam satu hari
saya berhasil merangkum misalnya 10 paper, itu beda gitu ya. Yang satu orientasinya pada waktu, yang satu orientasinya pada output atau performance. Nah, itu jadi standar tersendiri. Nah, sekarang kita refleksi ke kita itu orang yang kayak gimana nih, kayak kuliah ini ya. Yang penting store muka, bukan store muka kalau di sini ya, store QR gitu, atau store absen gitu, atau apa yang dicari gitu kan gitu. Nah, ini yang harus diintrospeksikan. Saya sama juga, jadi dosen juga sama, refleksinya, ini meskipun online, apa yang harus saya lakukan? Hanya harus bisa impress something. Jadi kalau saya di ilmu komputer itu kalau kuliah selalu bersemangat. Kalau bahasa saya dulu suka nonton kartun Dragon Ball itu, atau kata teman-teman S1 Ilkom dulu itu, saya kalau ngajar itu kayak ada bola api di belakang gitu. Jadi sering berkeringat, pokoknya kayak berkuar-kuar begitu, kayak orasi. Ya maklum, dulu saya aktivis 98 ya, jadi sudah biasa demo di depan polisi begitu ya. Jadi, nah itu juga kebawa di sini gitu ya. Jadi semacam itu. Jadi juga pengen juga. Nah makanya kuliah kita itu saya pengen banget tetap meskipun online, tapi saya tetap berapi-api, tetap bersemangat. Jadi itu salah satu faktor ya. Jadi itu namanya standar gitu. Nah, jadi gitu. Ada yang ya begitu. Jadi yang membedakan orang itu adalah standarnya ya gitu ya. Nah, mungkin bagi yang mahasiswa yang muslim misalnya begitu ya, standarnya gimana nih kalau sholat pada tepat waktu atau hanya memenuhi kewajiban gitu kan. Jadi itu juga menjadi tantangan tersendiri. Jadi semacam itu. Nah, kita harus punya standar itu. Yang membedakan kita itu antara satu orang dengan yang lain sebenarnya kualitas di standar itu gitu. Nah, berikutnya adalah intellectual property atau innovation atau ya IQ lah ya. Nah, dalam konteks ini sebenarnya intelektual itu bisa kita bentuk. Asal tadi kita punya standar. Kalau standar kita tinggi, otomatis kapasitas otak kita itu akan naik. Jadi sebenarnya nggak ada orang yang bodoh di dunia ini. Saya percaya itu. Nah, tapi kita mau mengasih standar yang gimana nih gitu. Begitu kita kasih standar yang bagus, orang itu akan grow gitu ya. Jadi yang saya alami. Jadi nah kita bisa melakukan itu sebenarnya. Jadi teman-teman juga harus berani melakukan itu. Entrepreneurship itu kadang agak idealis ya. Dia standarnya tinggi karena memang bukan sombong, tetapi agar dia itu otaknya growth gitu. Kreativitasnya growth, inovasinya growth dan seterusnya. Nah, itu yang dilakukan dalam intellectual property. Sehingga kalau intellectual property-nya tinggi, otomatis inovasinya pasti bagus. Nah, jadi tidak ada rumus itu orang standarnya tinggi gitu ya, intelektualnya rendah, kemudian inovasinya rendah, tidak. Orang yang standarnya tinggi, inovasi intelektualnya pasti tinggi, inovasinya pasti bagus gitu. Jadi itu sudah suatu hal yang wajar gitu ya. Dan akhirnya kita akan membentuk yang namanya value. Nah, value itu nilai yang kita punya, yang membedakan dengan orang lain. Sehingga kita akan dicari oleh orang, dilihat oleh orang. Nah, kemudian ini yang harus disadari ya, di entrepreneur itu sangat esensial. Gitu. Jadi karakter ini harus ada di rekan-rekan nanti pada titik tertentu. Mungkin pada saat ini, mungkin teman-teman levelnya tahu dulu, tapi yang harus kemudian dipikirkan ini nanti harus menata diri, kemudian untuk kemudian mengarah ke sana. Nah, terakhir ini, kalau value-nya tinggi, maka collaboration jadi mudah. Kita melihat orang lain lebih baik dari kita, itu kemudian bukan sesuatu yang merugikan kita, tapi kita malah harus lebih dekat dengan dia, agar kita punya ketularan baik, gitu ya, istilahnya gitu. Ya, jadi, ya kalau kita mau jadi ahli sesuatu yang mendekat kepada ahlinya, begitu kan, jadi semacam itu. Nah, kemudian poin berikutnya, untuk agar menjaga ini sustain atau berlangsung dalam jangka waktu lama, maka kita harus melakukan pendekatan teknologi base. Ya. Jadi teknologi base ini ya menggunakan teknologi-teknologi yang mendukung. Kemudian melakukan knowledge base. Dalam hal ini kita memberikan fokus lebih kepada pengembangan knowledge ya. Kemudian financing, ya. Financing juga penting. Jadi kita harus melek finansial ya, agar kemudian kita tahu bagaimana bersikap ketika kondisi krisis, pada kondisi yang membutuhkan support, dan seterusnya. Dan terakhir adalah kita bisa menghadapi ketika situasinya itu crowd, ya, atau penuh dengan kekacauan. Nah, ini menjadi sangat penting ya. Sehingga kita akan tidak panikan, gitu, bahasa saya, dan lebih stabil. Apabila kita sudah bisa memenuhi ini, sebenarnya baru kita bisa masuk ke fase startup. Jadi gitu. Nah, jadi kita bisa melakukan start of life cycle, kemudian kita bisa melakukan proposal, pitch deck, kemudian bisa showcase, kita maju ke investor, kemudian kita baru bisa menjalankan project di startup kita. Sebenarnya seperti itu. Nah, kesalahan terbesarnya adalah
seringkali kita tuh adrenalinnya langsung pengen bikin startup, tapi lupa untuk mempersiapkan diri kita itu apakah benar-benar kita berada satu frekuensi dengan kebutuhan di startup. Nah, ini yang menjadi harus dipaspadai ya. Makanya mata kuliah hadir ini untuk memberikan pengetahuan ke kalian agar kemudian memahami bahwa konteksnya semacam itu. Ya. Oke, saya akan nambah sedikit ya waktunya ya. Sedikit saja. Ini yang menjadi menarik sebenarnya yang saya share. Apa yang kalian lakukan? Entrepreneurship ini adalah suatu aktivitas ya, yang dimana fokus kita itu adalah melakukan perubahan atau change. Nah, change itu yang nantinya akan membawa impact kepada tidak hanya kepada lingkungan kita, pada dunia, baik itu dalam skala ekonomi maupun dalam secara komunitas atau society. Nah, ini termasuk semua aktivitas yang kita lakukan di komunitas, tidak selalu berbau bisnis gitu ya. Saya juga punya beberapa entrepreneurship ya, apa namanya itu spiritual entrepreneurship ya. Mereka bangun pesantren, mereka bangun apa namanya itu asrama untuk pendeta dan lain sebagainya. Dan di sana kemudian mereka juga belajar, mereka mengembangkan bisnis dan kemudian sehingga kemudian muncul pesantren yang sustain, yang tidak membutuhkan bantuan, dalam artian kalau kita lihat pesantren menerima sumbangan sudah tidak lagi, tapi mereka sudah berbisnis e-commerce, mereka bikin aplikasi, mereka punya bisnis digital dan lain sebagainya. Itu yang keren, jadi semacam itu. Sehingga benar-benar pemberdayaan umat itu kan kalau bahasa saya menjadi sangat maksimal. Nah, itu yang harus kita lakukan. Sama seperti teman-teman di kampus ya, saya juga merindukan itu sebenarnya. Beberapa kali sempat diskusi dengan BEM juga ya, beberapa orang dari teman Anda yang di BEM. Bagaimana jika kita kegiatan mahasiswa itu juga mulai ke situ gitu ya, tidak copy paste dari program-program tahun sebelumnya gitu ya, tapi setiap tahun ada inovasi yang lebih keren gitu. Makanya saya di fakultas itu membantu Pak Nurul memberikan platform ya, program gitu ya, ada semacam hibah atau insentif kompetitif gitu bagi kelompok mahasiswa yang punya ide kreativitas mengadakan kegiatan yang tidak dipikirkan sebelumnya. Nah, ini semacam itu. Nah, karena kami lihat itu beberapa program kerja dari beberapa himpunan mahasiswa itu mostly copy paste dari tahun lalu. Nah, ini kita harus mulai berpikir, mere-engineering cara berpikir kita. Jadi keberhasilan kita tahun ini itu bukan berdasarkan copy paste tahun lalu, tapi sesuatu yang berbeda yang bisa kita hasilkan di tahun ini, misalnya semacam itu. Nah, sehingga fokus dari entrepreneurship ini adalah bagaimana kita ini memperkuat sesuatu yang memang bagi kita itu paling kuat, ya. Jadi sumber kekuatan kita, atau strength kita. Dan kemudian semangatnya itu untuk humanity. Nah, jadi makanya ini menjadi dasar ya, teori ini menjadi dasar kenapa saya bilang saya bikin startup itu bukan untuk mengumpulkan profit, uang gitu ya. Itu jelas, itu di bisnis. Tapi intinya adalah bagaimana saya punya keyakinan ya, kalau kita bisa bikin lapangan pekerjaan orang lain, orang yang bekerja di tempat kita itu banyak sekali orangnya, otomatis itu kan setiap orang itu membawa rezeki masing-masing. Nah, otomatis pipa rezeki yang masuk ke kanal perusahaan kita itu juga besar, gitu kan gitu. Nah, sehingga sebenarnya kita hanya menjadi jalan saja, semacam itu. Tapi kita bisa lebih banyak berbuat baik untuk orang lain, kan semacam itu. Nah, ini salah satu ya ciri khas dari entrepreneurs. Jadi nanti teman-teman harus benar-benar memahami bahwa pertanyaannya ketika kita belajar entrepreneur berarti kan kita harus membenahi niat. Jadi benar ya kata agama itu ya. Awal-awalnya itu ya kita harus menata niat dengan baik gitu. Niatnya apa dulu gitu kan. Kalau niatnya benar, insya Allah ada jalan, ada kekuatan. Tapi kalau niatnya nggak benar ya otomatis kesusahan juga kita. Jadi semacam itu. Nah kalau secara teori ada banyak hal. Ini teori-teori. Ini para ekonom dulu ya. Ada ekonom dari Prancis itu Jean Baptiste ini bilang bahwa entrepreneur itu adalah perubahan ya dari sumber ekonomi yang rendah menjadi produktivitas yang tinggi dengan pencapaian hasil yang lebih banyak gitu. Makanya disebut sebagai greater yield gitu ya. Tapi Joseph Schumpeter bilang bahwa entrepreneur itu ya seorang inovator yang di mana dia itu mendrive atau mempush menjadi motor kreatif destruktif. Jadi orang yang kreatif tapi juga membongkar kebiasaan-kebiasaan. Dalam konteks waktu itu adalah kapitalisme. Nah, kalau sekarang kan masih ada di kapitalisme, nah kita bisa tanah ke situ. Startup itu kan semacam itu ya. Dia kita ini membongkar ya dominasi perusahaan-perusahaan besar semata. Nah, kita berpikir bagaimana kita itu breakthrough agar ekosistem ekonomi itu jadi adil dan kan begitu. Nah, ini salah satu yang perlu kita lakukan. Nah, ini bapaknya entrepreneur abad 20 gitu ya.
Peter Drucker. Nah, ini entrepreneur always search for change. Seorang entrepreneur itu punya sifat untuk selalu mencari perubahan. Nggak suka dengan birokrasi, nggak suka dengan zona nyaman, gitu ya. Dan tapi kemudian mencoba merespon hal itu secara exploit, gitu ya, secara masif untuk menciptakan kesempatan. Nah, ini jadi melihat sesuatu yang bermasalah, melihat sesuatu yang agak tidak beres, bagi dia itu adalah opportunity. Nah, ini yang poin terpenting sering dilakukan. Nah, dari sini hopefully rekan-rekan kemudian memahami konteksnya, apa yang akan kita diskusikan. Nah, nanti materi lebih lanjut itu akan saya sampaikan di minggu depan. Masih banyak hal yang akan kita bahas di sini, dan kemudian nanti berikutnya kita akan diskusikan bersama-sama. Nah, untuk aktivitas berikutnya, saya punya challenge kedua ini ya. Nanti setiap presentasi dari rekan-rekan, baik yang individual maupun kelompok, silahkan di-submit di Elok ya, individually ya. Di setiap orang harus men-submit ya. Kemudian yang minggu depan, saya minta rekan-rekan sekalian, silahkan buat kelompok ya. Kalau buat kelompok, caranya gimana terserah, baginya gimana saya serahkan kepada kalian. Masing-masing kelompok itu sekitar minimal 3 orang, maksimal 5 orang. Tugas kalian adalah setelah berkumpul, kalian kemudian mengumpulkan CV masing-masing dan buatlah profil dari tim kalian masing-masing sebaik-baiknya. Jadi kalian itu siapa, kemudian tapi bukan CV ya, bukan lahir di mana, tapi apa sih kompetensi kalian apa, kalian punya portfolio apa, punya pengalaman apa, dan lain sebagainya. Even kalian mengajar TPA, sampaikan, gitu ya. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua adalah digabung jadi satu ya. Jadi misalnya Pak, saya ini 5 orang, ternyata si A ini profilnya adalah dia itu pengurus himpunan mahasiswa A, misalnya gitu. Sekarang lagi punya wira usaha jualan makanan cilok, misalnya kayak gitu. Itu boleh, gitu ya. Jadi bukan yang formal, bukan saya SD di mana, SMP di mana, bukan begitu. Jadi silakan nanti stylenya bebas ya, semenarik mungkin ya, semenarik mungkin. Nah, yang kedua adalah coba nanti kalau timnya udah berkumpul, tanyakan satu pertanyaan ke masing-masing. Apa interest-nya? Interest itu dalam artian ketertarikan dalam mengembangkan suatu entrepreneurship itu di bidang apa? Makanan kayak, fashion, atau mungkin di digital kreatif atau apa? Cukup di data saja, di list ya, di list gitu. Jadi bukan di apa-apain, cuma di list saja. Oh berarti biar kita punya peta. Ternyata dari 5 orang anggota saya, demografinya itu seperti ini. Oh yang suka dengan dunia game sekian banyak, yang diberikan seperti ini sekian banyak, dan seterusnya. Nah kira-kira begitu ya. Minggu depan mungkin tidak semua juga kelompoknya, tapi kalau mungkin kalau terbentuk sekitar kalau ada 60 orang ya sekitar 12 kelompok, mungkin cukup. Nanti secara singkat saya ingin kalian presentasi singkat ya, masing-masing tim katakanlah 5 menit cukup begitu. Jadi kalian cukup bikin sekitar berapa itu? Sekitar maksimal 5 slide, saya pikir sudah cukup sekali gitu ya. Kira-kira begitu ya. Itu challenge untuk minggu depan. Oke. Ada pertanyaan untuk sampai sini dulu? Mohon